bisa-bisa jadi rusak generasi bangsa ini. Ah, Pak, zaman sekarang itu, Pak, banyak juga kuliah yang kecerdasannya yang bekerja tanpa membedakan apa itu matematika, ekonomi, agama. Oh, sama-sama pelajaran di sekolah kok. Beda, Bu, beda. Kalau matematika salah, itu bisa diperbaiki. Kan hanya di otak. Kalau soal agama, bahaya karena masuk ke dalam hati. Salah sedikit bisa mempengaruhi tingkah laku anakku. Pelajaran agama itu juga masalah hati, masalah moral bangsa, masalah dunia dan akhirat nanti. Jadi Iya, ya, Pak, iya. Ibu itu juga paham kalau anak-anak itu salah mengenai dasar-dasar agama, ya sudah pasti salah seumur hidupnya. Pak ingat nggak? Tetangga kita, Diva itu loh, Pak. Gak usah ngomongin masalah tetangga. Ibu kan sudah tahu. Terusin itu bekerja. Kan masih banyak pekerjaan yang mesti ibu selesaikan. Kan gak ada salahnya, Pak. Istri guru itu juga harus tahu apa yang dipikirkan oleh suaminya. Apalagi ini kan masalah pendidikan. Pak, pendidikan itu penting untuk generasi masa datang. Ya karena itulah Bapak selalu berusaha untuk serius. Meskipun Bapak tahu serius atau tidak, main-main atau hubungan, gaji guru tetap saja. Tapi tugas guru harus dilaksanakan dengan hati, dengan ikhlas dan hati, bukan dengan jalannya sendiri. Betul, Pak. Ibu setuju. Tapi mau bagaimanapun, kesehatan Bapak itu jelas nomor satu. Kalau Bapak sakit, siapa yang bisa? Apalagi sekarang, anak-anak kita itu kan sedang kuliah di luar kota. Rasanya nggak mungkin lagi, Pak. Kalau nungguin Bapak setiap hari, nah kalau Bapak sakit gimana? Makanya Bu, kalau masak yang enak dan sehat agar Bapak juga sehat, input gitu loh Bu. Bu tahu input nggak? Istri guru jelas harus tahu dong. Makanan alamiah, apakah Bapak sakit itu kan, Pak? Memang ibu itu bukan saja cantik dan hebat, tapi juga pintar dan Bapak ini lagi saja, Pak. Sudah tua, Pak. Masih aja muji-muji. Dulu masih muda mana? Nggak pernah, kan? gak pernah apa Bu. Ya nggak pernah muji saya. Apalagi tak cinta. Soalnya dulu waktu ibu masih muda, ibu itu bawel, cerewet. Pak, kalau saya nggak bawel, Bapak mana mungkin suka sama saya? Bapak itu lebih dekat dengan perempuan yang rambutnya panjang. Sudah Bu, itu kan sudah berlalu. Yang sudah berlalu dan dibahas lagi. Ibu dibahas terus. Kok kayak bau sesuatu ya? Ibu masak nasi ya? Ya ampun, Pak, itu lupa. Aduh, kosong nasi.
baik dan selalu ikhlas dan bersyukur. Apa jadinya? Hidup kita tetap miskin dan ditindas. Dia juga mengajari kita untuk hidup sederhana. Tak boleh mencuri, tak boleh mengambil hak orang lain, tak boleh judi, tak boleh minum minuman keras, tak boleh ini, tak boleh itu. Pacaran juga dilarang. Betul, Fred. Karena itu hidup kita menderita dan sengsara. Aku bekerja di kantor, justru diusir dan disingkirkan oleh teman kantor. Main ke rumah tetangga, dikira mencuri. Apalagi saya dan diusir sama orang tua. Dan kalian semua tahu itu apa sebabnya. Hanya karena aku tak bisa beli mobil seperti para teman. Ayo kita gantung saja dia supaya kita tak bebas dari musibah. Seret saja, seret dia. Siapa tahu dengan menghabisinya hidup kita menjadi kaya, jadi terhormat seperti para pejabat negara. Ya enggak, bisa korupsi, bisa menilap uang rakyat. Kamu kira kita ini siapa? Kita ini memangnya kita ini pejabat negara, menteri, atau bupati? Benar tidak kawan? Kita ini orang kecil, orang tertindas di lorong negara. Kalau mau besar, mau kaya, rampok saja, judi, atau jualan agama juga bisnis yang menarik. Kalau perlu, kamu juga pantas ya. Ayo, jangan doang. Selesai dia kecopetan. Sini kamu. Dan kasih tahu. Ada ajaran hidupmu jalan. Namanya ada surga. Katanya ada surga. Di mana surga itu? Kalian semua tahu surga itu ada di mana? Surga itu ternyata berarti kontrak seumur hidup. Oleh para orang kaya, para koruptor, dan mati. Hingga kita apa? Hingga kita hanya tinggal di gubuk derita. Seperti di neraka. Ada apa ini? Ada apa? Bukankah kalian akan muridku? Ingatlah nak, ini guru agama kalian, Pak Hasan.
Nanti saja Bapak ceritakan Bu. Sekarang Ibu suruh mereka masuk. Barangkali ada yang mengerti. Pagi-pagi kau datang, apa nggak ada pelajaran di sekolah jauh? Ya sudah kalau begitu, Bapak ganti pakaian dulu Pak. Biar necis itu. Gini aja nggak apa-apa Bu. Ini kan juga sudah rapi. Ya cuci muka dulu Pak. Biar seger dan ganteng itu loh Pak. Bapak kan emang ganteng dari dulu. Sudah mandi sebelum subuh pagi. Sudah kalau begitu, Ibu silahkan masuk aja kamunya. Ayo silakan dulu. Ada apa ini? Pagi-pagi kau sudah kemari. Apa nggak ada pelajaran di sekolahnya? Maaf Pak, kami menggabung kami semua mewakili dari tugas 3 dan kedatangan kami kemari juga sudah mendapat izin dari Bapak Kepala Sekolah. Sekarang sedang ada kegiatan ekstra, jadi bisa kesini. Walah begitu. Kalau sudah mendapatkan isi, ya enggak apa-apa. Memangnya ada sesuatu yang penting. Beritahu apa untuk saya? Pak, bukan hanya penting, tapi juga sangat mendadak. Harus kami laksanakan hari ini. Hah? Ada apa? Jangan-jangan begini Pak Hasan, 3 hari yang lalu itu ada 3 orang yang mampu mengetahui Bapak. Mereka sudah mengaku sebagai pembisul kita. Waktu kami di jalan, mereka mencegat kami. Katanya sih ingin ketemu sama Bapak. Jadi kami jawab bahwa Pak Hasan sedang bertugas di luar kota. sebentar. Seperti apa orangnya? Gimana? Gerak atau pakaian mereka? Ya itu masalahnya Pak. Kami tidak mendengarnya secara jelas. Kami juga katanya seperti Terus kalian gimana? Apa sudah melaporkan pada beberapa kepala sekolah? Sudah Pak, malahan dari Bapak Kepala Sekolah sendiri yang meminta kami untuk menemui Bapak hari ini juga. Tadi menyampaikan pesan dari dua orang yang mengaku sebagai sekolah kita Pak. Memang baru kemarin siang saya datang dari luar kota, jadi belum sempat masuk ke kantor. karena itulah Pak kami datang kemari. Pada sedih sekali. Ayo silakan diminum dulu tehnya. Minum masih hangat. Ayo silakan dimakan. Maaf Bu, kami merepotkan. Wah, apa? Tidak merepotkan sama sekali. Ini kan memang sudah menjadi tugas ibu. Apalagi kan hanya ibu dengan bapak yang ada di sini. Dua anak kami itu sudah kuliah jauh sekali dari kota ini. Zaman sekarang satu dan sulit. Apalagi hidup bisa percaya. Mahal lagi bayarannya. Sudah Bu, ibu kan masih banyak kerjaan di belakang yang mesti ibu selesaikan. Ayo silakan makan. Ayo minum dulu minumannya. Bagaimana ceritanya tadi? Masalah penting apa yang sebenarnya ingin kalian sampaikan sekarang? Begini Pak, selain kami yang datang kemari, ada beberapa siswa lain dari kelas 3 juga akan datang ke sini. Rumah Bapak ini mudah-mudahan bentar lagi sampai. Loh, apa hubungannya dengan masalah tadi? Langsung saja ceritakan masalahnya. Bapak ini sudah tua, sering lupa.
dengan urusan-urusan pribadi. Tapi kalau urusan sekolah, urusan pelajaran, dan kewajiban Bapak selalu ingat. Tapi soal 3 orang yang mencegat kalian, apalagi alumni yang sudah lama, Bapak sudah tak bisa mengingat satu persatu. Alumni sekolah kita banyak sekali dan tak semuanya jadi orang-orang baik, jadi orang-orang terhormat. Malah saya pernah dengar ada di sekolah kita yang jadi preman. Tapi kan tidak semua alumni sekolah kita jadi preman, Pak. Iya benar. Tapi ada pepatah, susu rusak sebelahnya. Karena sedikit inilah kalian tahu kan maksudnya. Tahu dong Pak, begini Pak, kemarin siang sampai sekolah kami semua sepakat untuk menyampaikan pesan dan 3 orang yang pernah kami ceritakan tadi. Katanya Apa kata mereka? Apa pesan mereka yang ingin disampaikan pada saya? Ayo beritakan saja dengan jelas. Gak usah takut atau ragu-ragu. Sebab sebelum kalian datang kemari, Bapak tadi ketiduran di kursi dan bermimpi buruk sekali. Jangan-jangan ketiga orang itu juga 3 orang yang datang dalam mimpi saya. Maaf Pak, kami mengganggu. Tapi ini semua kami tidak laksanakan karena Bapak tetap kita bertanya. Sebentar Pak, ini untuk mengangkat telepon. Oh iya silakan. Halo, Silakan. Waalaikumsalam. Ini juga ada jasa makan. Ya. Oh, sudah di depan. Oke. Di sini saya pergi ke sana. Ya, siap. Waalaikumsalam. Pak, izin keluar Pak. Iya silakan. Pak. Maaf jika kami mengganggu. Sudah. Bapak tanya. Apa hubungan antara kalian ini dengan 3 orang yang kalian ceritakan itu? Kami belum tahu persis, Pak. Kami berlima hanya diberi tugas oleh teman-teman untuk datang kemari terlebih dahulu. betul Pak, kami berlima juga tidak tahu apa maksud dan tujuan dari 3 orang alumni sekolah kita. Tapi ini ada amplop yang dititipkan kepada kami untuk disampaikan kepada Bapak. Ini, Pak. Apa kalian sudah tahu apa isi dari amplop ini? Bagaimana nanti kalau saya buka ternyata berisi racun atau apalah yang membuat saya pingsan? Atau kalau menghirupnya bisa membuat saya mati? Apa kalian mau bertanggung jawab? Zaman sekarang ini apa saja bisa terjadi. Orang yang tadinya baik tiba-tiba jadi rusak. Pemimpin yang dianggap bijaksana ternyata tidak mencuri. Waalaikumsalam. Minta tolong itu pintunya dibuka.
Bapak juga selalu berdoa untuk kalian semua. Semoga menjadi generasi yang berguna bagi bangsa, negara, dan juga agama. Dan Bapak minta maaf jika Bapak sendiri sudah lupa dengan hari kelahiran Bapak. Sebab seperti orang tua, seperti Bapak yang diingat bukan hari kelahiran, tapi hari sebaliknya. Teman-teman, apakah teman-teman setuju kalau kenangan ini dibuka sekarang juga? Sebelum kalau dibuka, apakah kalian setuju jika Pak Hasan memberikan sambutannya? Ayo berbahagia ini. Kado ini sangat bagus. Terima kasih sekali lagi atas pemberian ini. Tapi Bapak minta maaf sekali lagi. Bapak benar-benar tidak ingat. Kalian ini kok repot-repot sekali. Tapi sebelumnya saya mau minta tolong kepada salah satu dari kalian untuk membuka dan menanggalkan bintang-bintang yang menempel di dada ini. Oh iya Pak. Kalian semua tahu, saya ini bukan jenderal, bukan juga pahlawan perang. Jadi tak perlu ada bintang. Jika di dada guru ada bintang, maka semua guru hanya akan mengajar untuk mendapatkan bintang. Menjadi guru itu ibadah. Mencari ilmu juga ibadah, dan ibadah tak memerlukan bintang atau lencana dan simbol-simbol lainnya. Sebab ujian bintang-bintang tersebut bisa membuat seseorang jadi lupa diri. Baik Pak Hasan, nasihat dari Pak Hasan akan selalu kami, karena ya memang hanya Pak Hasan lah yang selalu memberikan waktunya dan meluangkan untuk memberikan nasihat kepada kami. Semua guru itu wajib dihormati, dan setiap orang yang memberi ilmu kepada kita itu juga namanya guru. Memang memuji orang lain itu tidak dilarang, bahkan baik, tapi nggak semua orang suka ketika mendapatkan pujian, karena pujian itu seringkali membuat seseorang yang lupa diri. Agar saya tidak lupa diri, kenang-kenangan dari kalian